Penasaran gimana caranya trader profesional memilih waktu dan tempat yang tepat untuk masuk ke dalam sebuah market? Di video kali ini saya akan membagikan strategi yang sudah saya gunakan untuk menentukan setup entry terbaik di dalam sebuah market forex. So, pastiin untuk teman-teman nonton video ini sampai akhir. Halo teman-teman trader, balik lagi di channel NFC Forex TV. Bareng sama saya Arya. Saya adalah seorang trader dan juga salah satu mentor di komunitas NFC. Dan di akhir video ini, teman-teman akan mengenal beberapa area setup entry yang saya percayai dan saya jadikan sebuah trading plan. Tentunya berdasarkan prinsip supply and demand dan juga tren di sebuah market. So, saya akan jelasin langkah demi langkah untuk mengidentifikasi area tersebut. Dan kenapa mereka dikatakan efektif. Kita langsung bahas saja. Oke, teman-teman, kita akan identifikasi area yang menarik yang bisa teman-teman ambil berdasarkan prinsip supply dan demand dan tren di sebuah market. Yang pertama, kita akan bahas dulu nih, apa sih yang biasanya kita identifikasi? Pertama ini adalah kita akan identifikasi tren. Kita mau sebagai seorang trader, kita follow tren di sebuah market, bukan malah kontra. Nah, identifikasi tren ini teman-teman bisa menggunakan indikator para EMA ya, EMA 200, EMA 100, EMA 50 dan EMA 20. Ini EMA 200 dan juga teman-teman bisa gunakan iTrend. Selanjutnya, teman-teman karena kita menggunakan teknik cut and fill order berarti kita akan mengidentifikasi di mana area UFO. Biasanya area UFO yang saya sering ambil kalau saya menemukan area rally base rally untuk sebagai seorang buyer dan saya akan mengambil area drop base drop ketika saya menjadi seorang seller. Kenapa saya favorit mengambil area rally base rally dan drop base drop? Dua struktur ini adalah area original zone. Jadi dia memiliki buyer dan seller yang sangat dominan, yang kuat, which is dia memiliki tingkat probabilitas yang sedikit lebih bagus gitu. Jadi saya suka banget ngambil area rally base rally dan drop base drop. Seperti itu. Selanjutnya, dalam mengidentifikasi area, saya udah tahu tren di sebuah market, saya sudah dapat area UFO-nya gitu ya. Hal selanjutnya saya biasanya menambahkan EMA 9. Ini indikator EMA 9 untuk mengvalidasi atau mengkonfirmasi kalau area tersebut tuh benar-benar bagus untuk kita ambil atau valid untuk kita ambil. Jadi tadi ada yang ketiga adalah EMA 9. Ini di common time frame ya. Common time frame. Oke, ini fungsinya untuk validasi atau konfirmasi area tersebut bagus untuk kita ambil. Yang terakhir, saya biasanya mengambil area yang tren 4 EMA-nya clear. Jadi saling berurutan. Nah, oke. Cukup ini dulu aja. Kita menggunakan rule sederhana dulu aja untuk mencari sebuah area. So, kita coba charting di Euro USD ya. Oke, teman-teman, kita akan coba charting di Euro USD. Kita coba nyalain ya. Yang pertama, rules pertama kita akan baca tren. Baca tren berarti menggunakan EMA 200, 100, 50, dan 20 atau iTrend. Oke, iTrend kita dibedain ininya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat kondisi para EMA di Euro USD saat ini sedang saling tumpang tindih. Teman-teman bisa lihat confirm di sini. Oke. Kondisi seperti ini mostly statusnya akan unconfirm. Ini trennya masih belum jelas di dalam sebuah market. Kalau misalnya tren sedang tidak jelas di dalam pair tersebut, which is kita nggak akan trading di sana. Kita akan nggak maksain diri untuk trading di sana. Hal ini juga dikonfirmasi dengan iTrend. iTrendnya di sini unconfirm. Di sini warnanya beda ya. Tuh. Di sini jelas, di sini nggak jelas, warnanya samar-samar dan statusnya unconfirmed. Which is kita no trade di Euro USD. Tapi di pair Euro USD ini ada area menarik nih sebetulnya yang beberapa waktu lalu saya sudah entry di sana dan areanya bekerja sangat baik. Yang mana? Areanya yang ini. Ingat yang pertama kita ngambilnya trend. Kita di sini saya ngambil area ada rally, base rally. Oke. Kenapa saya ngambil area ini? Yang pertama, trennya jelas. Ya, tren dari 4 EMA-nya jelas. Harga berada di atas EMA 200, berada di atas EMA 100, berada di atas EMA 50 dan 20. Which is trending up ya harganya. Atau mungkin kita bisa konfirmasi aja menggunakan iTrend. Kita tinggal potong aja ya. Kita coba potong chartnya. Kita lihat posisi iTrend-nya confirm up ya, dari iTrend-nya statusnya up. Kita menjadi seorang buyer di sini. Kita tinggal plotting area kita. Kita coba bedain warnanya jadi warna hijau.
Dan selanjutnya variabel ketiganya EMA 9-nya kita nyalain. Nah, kalau misalnya teman-teman marking di sini kan Mas, tapi kan ini EMA 9-nya masih di luar zona kan. Setiap harga bergerak, EMA ini akan selalu bergerak. Jadi teman-teman kalau misalnya ketemu area seperti ini, tren 4 EMA-nya trennya jelas, tren 4 EMA-nya juga clear seperti ini ya. Kayak tadi yang di awal 4 tangan seperti ini, 4 jari seperti ini, itu bagus areanya. Nah, saya suka area tersebut. Dan saya kenapa ngambil area rally base rally, ini adalah original zone. Oke? Kita tinggal wait and see aja, apakah EMA 9-nya masuk ke dalam zona atau makin menjauh dari zona yang kita plotting. Nah, kita tinggal coba nyalain atau kita tinggal gerakin sedikit-sedikit aja. Di sini, kondisi di sini EMA masuk nih. Berarti teman-teman udah bisa plotting. Harga makin terus jalan, harga makin jalan dan masuk di sini ya, kesentuh di area sini. Kita tinggal jalanin terus aja. Area tersebut bekerja sangat baik karena lihat harga mantul ke atas sangat-sangat jauh. Nah, ini bekerja sangat baik. Kalau misalnya teman-teman ngambil TP jauh, ini sangat-sangat luar biasa ya. Ini adalah salah satu contoh area yang menarik menurut saya. Oke, yang selanjutnya kita ada di pair CHD-CHF. Nah, yang pertama kita identifikasi dulu trennya. Tren di CHD-CHF ini harga berada di bawah EMA 200, which is kita confirm menjadi seorang seller. Atau mungkin kita bisa konfirmasi juga di iTrend-nya. iTrend-nya sedang confirm dan warnanya merah, berarti confirm downtrend. Kita tinggal cari aja area sebagai seorang seller. Di sini kalau kita zoom in, ini ada area drop base drop. Cuman area cukup kecil ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil, ini areanya sempit banget sebetulnya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa ngelebarin sampai ke area rally base drop di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman ngambil di sini. Ini area rally, di sini ada basing dan dia drop, which is ini juga area seller sebetulnya. Teman-teman bisa ngambil area di sini. Dan kita tinggal nyalain aja EMA 9-nya. Oke, berarti EMA 9-nya Mas masih di luar zona. Kita tinggal wait and see aja. Cuman ini area cukup bagus. Kenapa? Karena area ini atau struktur market di sini dia sudah break lower di titik ini. Jadi ini biasanya harga akan mantul ke atas lalu dia drop lagi ke bawah. Seperti ini aja ya. Dia harga sudah turun ke bawah dan harga mantul ke atas dan dia ke bawah lagi. Mostly karena di sini masih ada area UFO yang valid dan EMA 9-nya juga masih mendekati zona, teman-teman bisa ngambil area ini. Ini bisa wait and see. Ini ada area cukup menarik yang bisa teman-teman ambil. Dan tren dari 4 EMA-nya juga masih confirm ya. Dia ini masih area konservatif. Karena zona ini masih termasuk area konservatif karena dia berada di antara EMA 200 dengan EMA 100. Selanjutnya, kita coba ke pair AUD CHF. AUD CHF. Nah, di AUD CHF. Nah, di pair AUD CHF, kita lihat dulu trennya. Oke. Trennya ini sedang downtrend juga, sama seperti dari CHD-CHF tadi. Dia mostly pergerakan marketnya juga sama ya, kayak tadi dia turun ke bawah dan naik ke atas. Kita di sini tinggal cari aja di mana area UFO yang bisa teman-teman ambil. Nah, kalau misalnya kita gunakan tools iZone juga, ini teman-teman bisa marking jauh lebih gampang ya, gitu. Ini di sini juga ada area yang bagus. Oke, pertama kita tadi tren dari marketnya dulu. Oke, trennya sedang confirm down, berarti teman-teman tinggal cari area seller. Ini ada area yang cukup bagus, ada beberapa area yang bagus. Nah, di sini ini ada 2. Ini ada drop base drop dan ini kuat. Ini berada di area konservatif karena berada di antara EMA 100 dengan EMA 50, which is teman-teman bisa plotting di sini juga ya. Ini area yang cukup bagus, kita tinggal nunggu aja EMA 9-nya turun masuk ke dalam zona. Ini area yang cukup bagus. Atau teman-teman mau ngambil area yang konservatif, ada di area sini. Kenapa disebut area konservatif? Karena dia berada di antara EMA 100 dengan 200. Kemungkinan ketika harga naik ke atas, EMA 9-nya akan masuk ke dalam zona yang atas ini. Kalau misalnya harga makin turun ke bawah, dia akan masuk ke dalam zona yang ini. Teman-teman tinggal pilih aja. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil area yang lebih lebar, teman-teman bisa ngambil area yang bawah ini. Karena dia basingnya cukup tinggi ya. Dan dari leg in-nya dia kuat banget, basing dan leg out-nya juga ada 2. Dan ini kuat-kuat. Ini teman-teman bisa ngambil, ini area yang cukup bagus teman-teman. Cuman cukup agresif. Selanjutnya kalau misalnya teman-teman ngambil di sini, leg in-nya juga dia kuat dan leg out-nya juga kuat. Jadi 2 area ini teman-teman bisa ngambil. Atau mungkin teman-teman mau ngambil lebar area dan atau disatuin. Nah, ini juga kalau misalnya teman-teman kuat ya untuk nahan lebar areanya dan bila teman-teman memungkinkan,
Ini area yang sangat-sangat valid bisa teman-teman ambil. Plus di sini juga EMA 9-nya masuk ke dalam zona yang kita mau ambil. Ini areanya lebar banget. Kalau misalnya kita hitung aja dari sini ke titik ini sekitar ada 24 pips, which is ini lumayan cukup oke kalau misalnya teman-teman ambil. Gitu ya, di AUD CHF. Oke, yang selanjutnya setelah USD CHF kita coba ke GBP AUD. Oke. Di GBP AUD juga ada area yang cukup menarik teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat ya di bawah sini, di tren di GBP AUD ini sedang tren uptrend ya. Tahu dari mana? Dari EMA 200-nya atau teman-teman juga bisa cek di iTrend-nya. iTrend-nya sedang confirm up. Oke, berarti kita menjadi seorang buyer. Kalau misalnya teman-teman ngambil di sini ada area yang sudah running. Kalau misalnya sebelumnya teman-teman ngambil area di sini atau teman-teman bisa manfaatin second touch-nya juga gitu. Ini area ini masih masuk ke dalam EMA 9, teman-teman bisa ambil. Di sini ada strong leg in, ada basing, ada strong leg out-nya juga. Ini cuman area cukup agresif, teman-teman. Cuman di beberapa waktu yang lalu ini ada area yang menarik juga. Nah, area menarik ini ada beberapa alasan kenapa saya ambil di sana. Yang pertama, trennya clear. Tren 4 EMA-nya clear. EMA 200, 100, 50, dan 20, saya ngambil area ini. Ini areanya lebar banget. Ini areanya ada sekitar 50 pips. Di sebelah kirinya ini kosong. Nah, ini zona yang kita sebut area white space gitu. Area white space apa? Kalau teman-teman yang ikutan kelas Forex with Dwi Anggara pasti tahu apa itu area white space. Oke. Ini area saya ambil, trennya jelas, UFO-nya ada, rally base rally dan strong semua, leg in-nya, basing-nya dan leg out-nya juga jelas. Saya ngambil area di sini dan kalau misalnya kita nyalakan Fibonacci-nya atau kita gunakan Fibonacci ini dapat di TP1. TP1 di 50 pips aja ini sudah sangat lumayan ya, teman-teman. Kita ngambil TP1 ke hit ya, ke hit TP1 habis itu langsung SL gitu. Teman-teman, kalau misalnya ngambil final targetnya di TP1 only 50 pips ini sudah sangat oke banget gitu. Kalau lebar area seperti ini biasanya teman-teman nggak perlu ngambil TP yang jauh-jauh ya gitu. Teman-teman bisa ngambil TP1 aja karena sudah dimaksimalkan dari lebar areanya. Which is ini area yang sangat bekerja sangat baik. Dan Mas di sini kan tapi SL, ingat kita kan punya buffer zone ya. Buffer zone-nya tahu dari mana? Teman-teman kalau di H1 bisa menggunakan 10% dari daily ATR. Di sini ada daily ATR, kita hitung dulu kan saat kita menggunakan atau kita sedang charting di sini berapa daily ATR yang kita gunakan untuk buffer zone. Kita coba tinggal cek di sini. Oh, daily ATR-nya 107 pips. 107 pips kita buletin lah jadi 110. 10% dari 110 berarti 11. Kita tinggal adjust aja sih Fibonacci-nya. 454 kita buletin jadi 46. 46 berarti dikurangin 11 ya karena dia mau kita ke bawah buffer zone-nya. 46 berarti 35. Cheese, kalau misalnya kita lebar areanya seperti ini kan ini 50 pips kan hitungannya. Kita tinggal nyalain aja. Harga kesentuh di sini. Aku ingat banget harga kesentuh setelah touching yang di sini. Oke, harga masuk. Dia terus bergerak harganya. Dan dia setelah itu dia nggak hit SL. Dia hit TP1 di sini. Oke, dia hit TP1. Lalu habis itu dia SL di titik ini. Jadi ini adalah area-area yang cukup menarik bisa teman-teman ambil. Oke? Kenapa Mas ini nggak SL? Teman-teman tinggal cek aja. Teman-teman tinggal zoom in aja. Hampir hit SL. Ya. Jadi ini belum SL. Apalagi kalau misalnya di MT4 kan ada spread ya. Bid dan ask-nya kan berbeda. Jadi waktu itu nggak hit SL. Gitu. Oke, teman-teman, jadi itu ada beberapa pair yang saya ambil dan itu area cukup menarik. Kalau misalnya dilihat dari current price saat ini belum ada area-area atau struktur yang bagus saya ambil. Paling area ini aja dan ini sedang running sebetulnya, teman-teman. Ya, dan ini area cukup agresif. Gitu. Oke, teman-teman, kita tadi udah bahas strategi yang biasa saya gunakan untuk menentukan setup entry di dalam market forex. Coba kita rewind lagi ke belakang. Yang pertama, kita perlu identifikasi tren di dalam sebuah market. Which is kita bisa menggunakan EMA 200 ataupun menggunakan iTrend. Selanjutnya, kita tinggal mencari aja area UFO yang ada di dalam pair tersebut. Sebetulnya area UFO ini ada 4, teman-teman. Yang pertama ada area rally base rally, ada area drop base drop, ada area rally base drop, dan ada area drop base rally. Tapi kenapa saya biasanya menggunakan area rally base rally dan drop base drop aja?
Karena dua struktur ini adalah area original zone. Nah, original zone ini memiliki seller ataupun buyer yang cukup mendominasi. Jadi dia biasanya memiliki tingkat probabilitas yang lebih oke lah, gitu. Nah, yang terakhir ada tren 4 EMA. Kita mau ya, tadi tren 4 EMA-nya clear. Dia seperti 4 jari lah. Jadi kalau misalnya sedang uptrend, EMA 200, EMA 100, EMA 50, dan EMA 20 gitu. Dia saring berurutan. Yang selanjutnya kalau misalnya sedang downtrend berarti EMA 200-nya di atas, EMA 100, 50, dan 20. Kalau misalnya teman-teman ketemu area seperti itu adalah area setup yang bagus yang bisa teman-teman ambil. Gitu. Jadi kalau misalnya area EMA-nya tumpang tindih atau 4 EMA-nya tumpang tindih, ini biasanya tren market tersebut sedang tidak oke. Atau bisa dibilang unconfirm lah kalau di iTrend-nya. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman gimana? Biasanya sejauh ini mengambil area seperti apa sih di market forex? Boleh coba komen di kolom komentar di bawah. Pastiin untuk like video ini dan juga subscribe channel NFC Forex TV kalau belum. Dan boleh share video ini juga ke teman-teman yang mungkin membutuhkan di luar sana. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.